Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Asbabun nuzul surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sa'id Ibnu Mansur telah menyampaikan sebuah hadis melalui Muhammad ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa setelah ayat ini diturunkan, ya, jadi surat An-Nazi'at ayat 10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan pada kehidupan yang semula, surat An-Nazi'at ayat 10, maka orang-orang kafir Quraisy berkata, sesungguhnya jika benar kami akan dihidupkan kembali sesudah mati, niscaya kami benar-benar merugi. Lalu turunlah ayat berikutnya, itu ayat 12. Fa innama hiya zajratun wahidah. Mereka berkata kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Imam Hakim dan Imam Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang telah menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya mengenai hari kiamat sehingga turunlah kepadanya surat An-Nazi'at ayat 44 dan 42 sampai 44. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha fa innama anta mundziru may yakhshaha. Orang kafir bertanya kepada Muhammad, tentang Nabi Muhammad, tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Siapakah kamu dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan atau ketentuannya. Akhirnya terputuslah pertanyaan tersebut. Imam Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur Juwaybir yang ia terima dari Ad-Dahab bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laki-laki aja telah menceritakan bahwa orang-orang musyrik Makkah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, saya mengatakan kapan terjadi kiamat? Pertanyaan itu mengandung ada sinis dari mereka yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah segera menurunkan firman-Nya ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Hingga akhir surat. Imam Tabrani dan Imam Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Thariq Ibnu Syihab yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW banyak sekali menyebut tentang firman-Nya, siapakah kamu dapat menyebutkan waktunya kepada Tuhanmu lah. Surat An-Nazi'at ayat 43. Imam Ibnu Hatim telah mengetambahkan hadis pula serupa, hanya kami mengatakan melalui Urwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nazi'at, surat yang kita dibukajinya 79. Malaikat-malaikat yang mencabut. Surat An-Nazi'at artinya malaikat-malaikat yang mencabut. Makiyah 46 ayat, turun sesudah surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wan nazi'ati gharqan. Demi yang mencabut nyawa, atau demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, gharqan, dengan keras atau mencabutnya dengan kasar. Wan nasyitati nashta, dan demi yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, maksudnya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin secara perlahan-lahan. Wassabihati sabahan fassabiqati sabqa, dan demi yang turun dari langit dengan cepat, yakni demi malaikat-malaikat yang melayang turun dari langit dengan membawa perintahnya. Fassabiqati sabqa, dan demi yang mendahului dengan kencang, yaitu malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang membawa arwah orang-orang yang beriman ke surga.
Fal mudabbirati amro, dan yang mengatur urusan dunia, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dengan kata lain, demi malaikat-malaikat yang turun untuk mengaturnya. Jawab dari semua kosam yang telah disebutkan di atas tidak disebutkan lengkapnya. Benar-benar kalian, hai penduduk Mekah yang kafir, akan dibangkitkan. Jawab inilah yang menjadi amil terhadap ayat berikutnya, yaitu yauma tarjufur rajifatu tatsba'uhar radifah. Pada hari ketika terjadi guncangan yang hebat, yakni tiupan pertama malaikat Israfil yang mengguncang segala sesuatu dengan hebatnya. Kemudian pengertian ini diungkapkan dalam bentuk kejadian yang timbul dari tiupan tersebut. Tatsba'uhar radifah, kemudian diiringi dengan yang mengikutinya. Dengan tiupan kedua dari malaikat Israfil, jarak antara kedua tiupan itu adalah 40 tahun. Dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan dari keadaan lafaz ar-radifah. Dan lafaz al-yauma dapat mencakup kedua tiupan tersebut. Karena itu maka kedudukan zorofnya dianggap sah. Tiupan yang kedua itu untuk membangkitkan semua makhluk yang mati menjadi hidup kembali. Maka setelah tiupan kedua mereka bangkit hidup kembali. Qulubu yauma idzi wajifatul absaruha khasyiah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, amat takut dan cemas. Absaruha khasyiah, pandangannya tunduk, yakni hina karena ngeri melihat apa yang disaksikannya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata, yakni orang-orang kafir yang mempunyai hati dan pandangan itu dengan nada yang memperolok karena ingkar dan tidak percaya terhadap adanya hari berbangkit. Inna, apakah sesungguhnya kami, dapat dibaca sebagai secara tahqiq dan tashil. Demikian pula lafaz berikutnya. Lamarduduna fil hafirah, benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Maksudnya apakah kami sudah mati akan dikembalikan menjadi hidup seperti semula. Lafaz al-hafirah menunjukkan makna permulaan sesuatu, antara lain roja'a fulanun fi hafiratihi, artinya si fulan kembali lagi ke arah yang dia datang. Aidza kunna 'idzaman nakhiratan, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat, dan juga akan dihidupkan kembali. Menurut suatu qiraat lafaz nakhiratun dibaca nakhiratun, artinya yang lap dan hancur. Qalu tilka, mereka berkata hal itu, maksudnya dihidupkannya kami kembali. Kalau begitu atau seandainya hal itu terjadi, karratun khasyiah, adalah suatu pengembalian khasyiatun yang merugikan diri kami. Lalu Allah berfirman, fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah. Maka sesungguhnya pengembalian itu hanyalah, maksudnya tiupan yang kedua itu membangkitkan semua makhluk. Zajratun, dengan tiupan dengan artikan wahidatun, sekali saja. Apabila tiupan sampai yang kedua telah dilakukan. Wa idahum bisahirah, maka dengan serta merta mereka, yakni semua makhluk, bisahirah, bangun, berada di permukaan bumi dalam keadaan hidup, dan sebelumnya mereka berada di perut bumi dalam keadaan mati. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu Nabi Muhammad, hadithu unsa, kisah Musa. Dari lafaz ini menjadi amil bagi lafaz berikutnya, yaitu idna da rabbu bil wadil muqaddas tuwa. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci Tuhan. Dapat dibaca dengan menggunakan tanwin, yaitu
tuan dapat pula dibaca dengan tanpa ta'in, artinya tua. Artinya sama-sama sebuah lembah. Tuhan berkata, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kafirannya telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka Faqul hal laka, dan katakanlah, apakah ada keinginan bagimu? Artinya aku mengajakmu in ala tazakka. Fakul halaka ila antazakka. Fakul, katakanlah, adakah keinginan bagimu? Artinya aku mengajakmu ila antazakka, untuk membersihkan diri dari kemusyrikan. Upamanya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Menurut satu qiraat, lafaz tazakka dibaca tazakka, yang asalnya tatazakka, kemudian huruf ta yang kedua diidghamkan kepada huruf za sehingga jadilah tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin kepada Tuhanmu, maksudnya akan kutunjukkan kamu jalan untuk mengetahuinya melalui bukti-bukti yang ada. Fatakhsha, supaya kamu takut kepadanya. Oleh karena itu lalu kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubro, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Di antara mukjizat-mukjizat yang dimilikinya ada 7 macam mukjizat yang diperlihatkan kepadanya pada saat itu, tangan atau tongkatnya. Fakadzdzaba wa 'asha, tetapi Fir'aun mendustakan Nabi Musa, wa 'asha, dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling dari iman, yas'a, seraya berjalan di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan para ahli sihir dan bala tentaranya. Fanada, lalu berseru, qala ana rabbukumul a'la, seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, yakni tiada Tuhan di atasku. Fa'akhadatullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah membinasakan, maka Allah membinasakan, yakni menenggelamkan hingga binasa, nakala, sebagai pembalasan, yaitu siksaan, al-akhirati, atau atas yang pertama, sebagaimana perkataannya yang terakhir tadi. Wal ula, dan yang pertama, sebagaimana yang telah disitir oleh firman-Nya Quran surat 28 ayat 38 ya. Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kamu sekalian selain aku. Jarak antara kedua perkataan yang telah dilaksanakan itu adalah 40 tahun. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hari itu sesungguhnya pada hari yang demikian itu, hal yang aneh yang telah disebutkan itu la'ibratan liman yakhsha, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha. Antum, apakah kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit? Lafaz ini adalah dibaca tahqiq dan tashil. Asyad khalqan minas sama'i fa amma amis sama ubanaha laqad khalaqna, yang lebih sulit penciptaannya ataukah bencana atau langit yang lebih rumit penciptaannya? Banaha, Allah telah membinanya. Lafaz ayat ini memperjelas tentang cara penciptaan langit. Rafa asam kaha, dia meninggikan bangunannya. Ayat ini menafsirkan pengertian yang sekarang di dalam lafaz banaha, artinya dia menjadikan bangunan itu
ban itu di atas, maksudnya di atas ketinggian yang sangat tinggi. Tetapi pendapat lain yang dimaksud adalah samkaha adalah atapnya. Nah, lalu menyerupai auqoha. Dia menjadikan sempurna tanpa cacat. Wa aghtasha lailaha, dan dia menjadikan malam gelap gulita, membuatnya gelap. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siang terang benderang. Dia menampakkan sinar matahari di dalamnya. Ungkapan lafaz al-lail yang atau malam hari dimudahkan kepada as-sama karena malam hari merupakan kegelapan baginya, dan merupakan mudahnya pula karena matahari merupakan cahaya baginya. Wal ardo dzalika ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, yakni disejarkan yakni dijadikan dalam bentuknya terhampar. Sebenarnya ciptaan bumi itu sebelum penciptaan langit, dan tetapi masih terhampar. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, ia memancarkan, berkedudukan menjadi hal yang memperkirakan adanya lafaz qad sebelumnya, artinya ia mengeluarkan minha ma'aha wa mar'aha, dan darinya air mata, yakni dengan mengalir air dari sumber-sumbernya, wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, yakni pohon-pohon dan rumput-rumputan yang menjadi makanan ternak. Apabila pula tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok manusia seperti buah, dalam istilah al-marro, artinya bumi hanyalah merupakan tempat signa kebiasaan. Bumi hanya merupakan istilah isti'arah. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh, yakni dipancangkan di atas bumi, stabil dan tidak terguncang. Ma'alaiha al-insanu ma'adzakarah. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Untuk kesenangan, lafaz mata'an berguna menjadi maf'ullah bagi lafaz yang tidak disebutkan. Lengkapnya dia melakukan hal tersebut untuk kesenangan Allah, atau lafaz Allah ini akan dianggap sebagai masdar atau akan memberikan keterangan. Lakum dinukum walidin, dan buat kalian dan buat binatang ternak kalian. Lafaz an'am ini bentuk jamak dari lafaz na'amun. Artinya bintang perak telah mencukupi wa idza ja'atit dhammatul kubra, maka apabila malapetaka yang besar telah datang, yaitu tiupan sangkakala Israfil yang kedua, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia berkeringat. Lafaz yauma merupakan berkedudukan menjadi badal dari lafaz idza. Ma sa'a, apakah yang telah apakah yang telah terjadi kerjakannya sehingga sewaktu ia masih di dunia, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Wabur rizatil jahimu liman yara, dan berkedudukan tinggi wabur rizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan
Dengan jelas ditambahkan dengan terang-terangnya al-jahim neraka, yaitu neraka jahim yang membakar itu, lima yaro, kepada setiap orang yang melihat, kepada setiap orang yang melihat. Jawab dari lafaz iza adalah fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsi an nafsil hawa wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang kafir dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dengan cara mengikuti kemauan hawa nafsunya, fainal jahimah hiyal ma'wa, maka sungguhnya tempat tinggalnya nerakalah tempat tinggal bagi dia. Fa amman a'ta wa taqwa wa shaddaqa bil husna, dan apabila orang-orang yang takutnya luntur fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Kesimpulannya, makna yang terkandung di dalam jawab syarat ini adalah bahwasanya orang-orang yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan orang yang beriman tidak akan dimasukkan. Orang-orang taat yang akan dimasukkan ke dalam kelompok surga. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, yakni orang-orang kufar, orang-orang kafir Mekah, 'anis sa'ati ayyana mursaha, tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapankah saat terjadinya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu, yaitu orang-orang kafir Mekah, anis sa'ati ayyana mursaha, tentang hari kiamat, kapan terjadinya, kapankah saat terjadinya. Fima anta min dzikroha, fima tentang apakah atau mengenai apakah, anta min dzikroha hingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Maksudnya kamu tidak memiliki ilmu mengenai kejadiannya sehingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan mula dikembalikan kesudahannya, yakni mengenai ketentuan waktunya. Tiada seorang pun yang mengetahui selain Dia. Innama anta mungdziru, kamu hanyalah memberi peringatan. Maksudnya sesungguhnya peringatanmu itu hanyalah bermanfaat, mayyakhsha, bagi siapa yang takut kepadanya, yakni takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu, pada hari mereka melihat hari itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dalam, seakan-akan tidak tinggal di dalam kubur mereka, illa asyiyatan au duhaha, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Artinya pada waktu sore hari atau suatu pagi hari. Di sini dianggap sah mengidofkan lafadz ad-duha kepada lafadz al-asyiyah, sebab di antara keduanya terdapat kaitan yang amat erat karena keduanya merupakan permulaan dan penghujung suatu hari. Dan idofah di sini dianggap baik karena keduanya kalimatnya terpisah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.